Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustaz yang kami taati, segenap penyimak kajian sinau bareng pojok pesantren Zawiyah At-Ta'limiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat kembali ke dunia nyata, kembali beraktivitas setelah beberapa hari merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua oleh Allah dimasukkan dalam golongan orang-orang yang kembali ke fitrahnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair. Para bapak, para hadirin penyimak sinau bareng, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in bab puasa, yang insya Allah bab puasa ini akan saya baca sampai khatam bab puasa, supaya pemahaman kita tentang puasa tidak terputus. Namun khusus untuk bab puasa insya Allah saya akan record, tidak melakukan live streaming. Untuk live streaming insya Allah kita akan mengkaji Fathul Qorib bab wudu dan kitab Riyadhus Shalihin serta tafsir Jalalain. Baik, untuk menyingkat waktu, seperti biasa mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa nisaihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa nakhusu khususan ila maulana Balyan bin Malkan sayyidina Nabiullah Khidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyati wal muhaddiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana awwalus sufin sayyidina Wais al-Qarani wa maulana imamil a'zam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al-Imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya'i Syekh Bil Qadir al-Jilani qaddasa sirrahu wa nawwara dhariha wa Imam Abil Hasan al-Asy'ari wa nakhussu khususan ilal Imam Juwaini wal Imam Ar-Ramli Ar-Rafi'i wal Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Zakaria al-Ansari wa Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wal Imam Ibni Hajar al-Asqalani wa Zakaria al-Ansari wa Ibni Hajar al-Haytami wa Syekh al-Imam ar-Ramli wa Syekh Zainuddin al-Malibari wa Sayyid Abi Bakar Safa wa Syekh Zaini Dahlan wa Syekh Nawawi al-Bandani wa Syekh Mahfud at-Turmuzi wa hadarati Syekh Hashim Asy'ari Jombang Tubireng wa Syekh Ahmad Dahlan wa Ki Haji Rasul Arifin Abdul Malik wa Utawiyah Sulihim wa Furuhim
wa ummahati ummahatina wa bati abatina wa jaddati jaddatina wa jaddati ajdatina wa masyayikh masyayikhina wa mu'allimi mu'allimina wa ustadi ustadina wa jawmin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, setelah di penghujung Ramadan kemarin kita membahas tentang bagaimana cara berniat di dalam ibadah, di dalam ketika melakukan ibadah puasa, maka selanjutnya kita akan membahas apa saja yang bisa menyebabkan puasa itu batal dan siapa yang ketika melakukan hal yang membatalkan puasa itu puasanya bisa batal. Baik, waqala al-musannif wasyarih wal muhassir rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa a'in. Wa yafturu atau wa yuftiru amidun la nasin lis-shaumi wa in kathura minhu nahwu jima'in wa ukulin atau wa aklin. Wa yafturu akan batal kalau dibaca wa yafturu, kalau dibaca wa yuftiru, dan menjadi batal amidun orang yang sengaja. Orang yang sengaja bisa membatalkan puasanya. La nasin, bukan orang yang lupa lis-shaumi akan puasanya. Artinya orang yang sengaja bisa batal puasanya, tapi bukan orang yang lupa kalau dia sedang melakukan puasa. Untuk orang yang lupa bahwa ia sedang melakukan puasa, wa in katsura minhu, sekalipun banyak ketika dia lupa, nahwu jima'in, semisal melakukan hubungan suami istri, atau wa ukulin, lupa kalau dia berpuasa, semisal mengkonsumsi makanan walaupun banyak. Artinya orang yang lupa kalau dia sedang berpuasa lalu dia melakukan hubungan suami istri, tidak batal puasanya. Atau dia makan banyak sekali tapi dia melakukannya dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal. Karena ada satu hadis Rasulullah pernah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang lupa sementara dia sedang melakukan puasa, sementara dia adalah orang yang melakukan puasa, mengerjakan puasa, fa'akala, kemudian dia makan, au syaribah, atau minum, maka kata Rasulullah, falyutimma, maka hendaklah dia menyempurnakan saumahu, terhadap puasanya. Fa'innama at'amahullahu, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makanan kepadanya, wasaqahu, dan minuman. Jadi ketika orang sedang berpuasa lalu dia lupa makan, minum sampai kenyang misalnya, maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, hendaklah dia meneruskan puasanya. Artinya puasanya tidak batal. Karena apa yang dia lakukan ketika puasa dalam keadaan lupa, hakikatnya Allah tengah memberikan karunia kepadanya. Di satu riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain, wala qada'a alaihi, ada tambahan.
tidak wajib qadha. Ketika dia lupa makan, tidak wajib qadha, karena hal itu tidak membatalkan puasa. Baik, jadi orang yang lupa melakukan makan atau jima ketika berpuasa tidak batal. Akan tetapi orang yang sengaja puasanya bisa batal. Tidak cukup sengaja saja, alimun yang mengetahui atau yang tahu. Jadi kitab Fathul Mu'in ini kan ada dalam kurung nih. Nah, yang dalam kurung itu adalah kitab Qurratul Ain. Lalu disyarah kembali oleh penulisnya, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, diberi nama Fathul Mu'in. Jadi yang di luar tanda kurung buka tutup itu adalah penjelasan. Kalau naskah aslinya wa yafturu amidun alimun, itu yang dalam kurung itu. Jadi orang yang sengaja lalu dia tahu puasanya bisa batal, la jahilun, bukan orang yang tidak tahu. Jadi kalau orang yang tidak tahu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu tidak batal puasanya. Seperti apa hal-hal yang membatalkan puasa? Yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang tembus, ke dalam rongga baik dari mulut, hidung, telinga, dubur maupun kubul. Memasukkan benda atau dimasukkannya alat-alat vital kita ke rongga terusan, itu akan batal ketika dia tidak tahu akan apa. Bi'annama, tidak tahu bahwa sesuatu ta'attahu yang ia lakukan itu muftirun, adalah hal yang membatalkan puasa. Alasan dia tidak tahu, liqurbi islamihi, karena dia baru saja masuk Islam. Jadi syarat orang itu tidak tahu yang dimakfu oleh Allah, oleh syariat, adalah ketika dia baru memahami Al-Quran. Coro'o mu'allaf, atau aunashihi, atau dia tumbuh berkembang atau besar bibadiyatin, di satu daerah atau satu pedalaman, ba'idatin, yang jauh dari siapa? Aman, dari seseorang, ya'rifu, yang mengetahui, dalika, akan hal-hal yang membatalkan puasa, atau akan hal yang ia lakukan adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi orang yang tidak tahu itu bisa dimakfu ketika melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ketika dia baru saja mengenal Islam, atau dia tumbuh di suatu daerah atau di pendalaman atau di satu pelosok yang jauh dari para dai, dari para ustadz, dari para kiai. Mungkin kalau di era sekarang rasanya tidak mungkin kita berada di daerah yang seperti itu, karena sekarang ini di mana kita berada, jaringan internet itu ada. Jadi kalau orang masih tidak tahu bahwa dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu dikarenakan dia menyengaja untuk tidak mau mengenal Islam. Jadi yang boleh itu, yang dimakfu oleh syariat adalah ketika dia baru mengenal Islam atau berada di daerah yang jauh dari orang-orang yang mensyiarkan atau menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama. Sekarang walaupun kita ada di daerah terpencil, tapi ketika kita punya handphone, Android, kita bisa mengakses kajian-kajian. Tergantung kita mau mengikuti dari kaifiyahnya, misalnya mau ikut organisasi tertentu atau bagaimana, boleh-boleh saja. Asal kredibel, diketahui sanad keilmuannya. Kalau di Muhammadiyah ada itu Ustadz Adi Hidayat, kalau di NU banyak sekali itu. Ada Gus Baha misalnya, Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, ada
Kiai Haji Said Akil Siraj, banyak sekali, ada Ulil Absar Abdallah, banyak sekali. Jadi puasanya orang yang tidak tahu bahwa yang dilakukan itu membatalkan puasa, itu tidak batal puasanya. Kalau ada orang tahu bahwa makan babi itu haram, tapi dia tidak tahu kalau babi itu dimakan ketika puasa telah bisa membatalkan puasa, maka hal yang seperti ini tetap tidak dimakfu oleh Allah. Atau orang dilarang, kalau puasa itu harus menahan diri dari makan dan minum misalnya. Lalu dia minum pakai alkohol. Dia tidak tahu bahwa minum pakai alkohol itu batal puasanya. Dikira minum air saja atau es biasa saja, soft drink misalnya yang membatalkan puasa. Lalu dia menenggak minuman alkohol, dikiranya tidak membatalkan puasa. Padahal dia tahu bahwa minuman itu adalah haram, tapi tetap dilakukan. Maka hal yang seperti ini tetaplah tidak dimakfu, tidak diampuni, maksudnya tidak ditolerir oleh syariat. Orang yang sengaja bisa membatalkan puasanya, dan orang yang tahu, mukhtarun, dan orang yang dalam keadaan bebas, merdeka. La mukrohun, bukan orang yang dipaksa. Lam yahsul, yang tidak muncul atau tidak timbul minhu karena paksaan. Apa yang tidak timbul? Qasdun, satu niatan, wala fikrun, dan tidak muncul satu pikiran, wala taladdudun, dan tidak muncul satu kenikmatan. Jadi syarat puasa seseorang itu melakukan hal yang membatalkan puasa itu bisa menyebabkan puasanya batal ketika satu, orangnya menyengaja, disengaja. Kedua, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu membatalkan puasa. Ketiga, dia dalam keadaan merdeka, tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau dipaksa, misalnya seperti di daerah mana itu, Ugiur ya, dipaksa misalnya untuk membatalkan puasa, lalu dia membatalkan puasa. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena dia dalam keadaan terpaksa. Puasa itu bisa batal ketika waktu dia dipaksa timbul satu niatan, satu tujuan dalam pikirannya. Kalau saya dipaksa untuk membatalkan puasa, misalnya ada terbesit dalam hatinya, saya akan makan sate kambing itu. Nah, itu ada timbul satu niatan, maka puasanya batal walaupun dipaksa. Wala fikrun, atau timbul fantasi, timbul pikiran misalnya. Timbul pikiran sama kayak tadi, muncul dalam pikirannya, kalau saya dipaksa saya akan makan es kacang hijau misalnya, atau es teler misalnya. Itu batal puasanya walaupun dipaksa. Wala taladdudun, atau muncul satu kenikmatan. Misalnya dipaksa untuk membatalkan puasa, itu kambing guling itu enak, itu nanti saya sikap. Nah, muncul hal-hal kenikmatan seperti itu, walaupun dalam keadaan terpaksa, tetap dia terpaksa melakukan, tetap harus mengkodok puasanya. Harus mengkodok puasanya. Jadi di dalam kitab I'anatut Thalibin ini dijelaskan terpaksa itu ada 3 syarat. Yang pertama, yang memaksa itu punya kuasa atau punya pengaruh bahwa dia sanggup melakukan apa yang diancamkan. Misalnya, kalau engkau tidak mau membatalkan puasa, saya tembak kepalamu. Nah,
Jadi orang yang mengancam itu mempunyai kapasitas kemungkinan besar untuk melakukan ancamannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang dipaksa itu tidak mempunyai daya kekuatan untuk menghindari atau lari. Tidak ada. Tidak mempunyai kesempatan, kekuatan, dan daya serta keberanian untuk menghindari atau menolaknya, maka itu syarat yang kedua. Yang ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang dipaksa tidak muncul dalam pikirannya, baik secara tujuan atau kenikmatan. Ada niatan kayak tadi, kalau saya dipaksa saya akan memilih makan ini misalnya, atau saya akan menikmati yang itu misalnya. Nah, itu 3 syarat. Kalau 3 syarat ini tidak ada dalam dirinya ketika dipaksa, maka orang itu masuk dalam orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa tidak ditaklif oleh hukum syariat, tidak dibebani hukum. Jadi orang yang sengaja, yang tahu, yang dalam keadaan tidak dipaksa, bisa batal puasanya karena apa? Bijimain, karena berhubungan intim dengan istrinya, atau berhubungan intim dengan perempuan lain. Pokoknya bersenggama. Wa illam yanzul, sekalipun dia tidak mengeluarkan sperma. Jadi puasa bisa batal karena berhubungan intim ketika yang melakukan adalah orang yang menyengaja. Lalu orang yang tahu bahwa hubungan suami istri ketika berpuasa itu bisa membatalkan, dan juga dia bukan dalam keadaan terpaksa. Sekalipun ia melakukan hubungan suami istri itu, melakukan aktivitas seks itu dilakukan dengan istrinya sendiri, atau dia menggunakan walau kana ma'ahailin, atau dia ketika berhubungan suami istri dengan istrinya dia menggunakan penghalang yang tipis, semisal alat kontrasepsi seperti kondom misalnya, itu tetap batal puasanya. Atau dia melakukan hubungan suami istri itu dengan kondom dengan istrinya tapi tidak sampai mengeluarkan sperma, itu juga tetap batal puasanya. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama di kitab Fathul Mu'in ini adalah berhubungan suami istri, melakukan aktivitas seks, mau dengan istrinya sendiri ataupun dengan orang lain, mau dia sampai mengeluarkan sperma ataupun tidak mengeluarkan sperma, mau dia pakai alat kontrasepsi ataupun dia tidak memakai alat kontrasepsi. Ketika aktivitas seks itu dilakukan secara sengaja dan tahu bahwa aktivitas seks itu bisa membatalkan puasa, dan juga dia tidak dalam keadaan dipaksa, dia tetap melakukan, maka puasanya batal. Kemudian wastimnain, orang yang sengaja dan yang tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan yang merdeka, artinya tidak dalam terpaksa, puasanya bisa batal istimnain karena mencari hal-hal yang mencari kenikmatan dari keluarnya sperma. Istimna ini melakukan aktivitas untuk mengeluarkan sperma, tidak harus onani. Ini seperti onani atau perangsangan yang dilakukan tujuannya mencari kenikmatan untuk mengeluarkan sperma misalnya. Itu istimna. Walau biadihi, sekalipun dia melakukan istimna itu menggunakan tangannya sendiri. Jadi
puasa seseorang itu bisa batal ketika dia beronani. Baik dia lakukan sendiri, au biyadi halilatihi, atau dia melakukan perangsangan itu menggunakan tangan istrinya. Jadi puasa seseorang itu bisa batal disebabkan dia melakukan penetrasi, baik dilakukannya secara haram atau secara mubah, boleh. Jadi onani, penetrasi yang menggunakan tangan itu ada yang haram, ada yang mubah, boleh. Yang haram ketika menggunakan tangannya sendiri dan menggunakan tangan orang lain yang tidak halal baginya. Nah, itu haram hukumnya. Ini ketika dilakukan dalam keadaan berpuasa dan dia tahu bahwa hal itu membatalkan puasa, maka puasanya batal. Lalu penetrasi menggunakan tangan yang boleh menurut syariat itu seperti apa? Yaitu kita menggunakan tangan istri kita. Jadi kita berpenetrasi menggunakan tangan istri kita, itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau dilakukan ketika sedang berpuasa dengan disengaja dan dia tahu bahwa hal itu membatalkan puasa tanpa adanya paksaan, maka puasanya batal. Au bilamsin, atau puasa orang yang sengaja, yang tahu, yang tidak dipaksa, bisa batal bilamsin karena bersentuhan, 5 dengan apapun, yang gitu, yang bisa membatalkan lamsuhu, sentuhannya tersebut, dilakukannya, persentuhan itu dilakukannya bila hailin, tanpa adanya penghalang. Misalnya ada orang yang mohon maaf nggih, ini dalam menjelaskan hukum saya harus jadi misalnya ada orang bersentuhan dengan boneka misalnya, lalu dia terangsang, kemudian dia mengeluarkan sperma, dia melakukan itu tanpa penghalang misalnya, tanpa penghalang di dalam kamarnya, maka puasanya batal. Atau dia menyentuh alat-alat vitalnya, dirangsang dengan tangannya sendiri, lalu dia mengeluarkan sperma, itu juga batal puasanya. Atau dia menyentuh orang yang misalnya ketika dia berwudu, batal wudunya, lalu dia terangsang dan menyentuhnya, dia tidak ada penghalang, sehingga dia mengeluarkan sperma, itu juga batal puasanya. Jadi puasa itu kenapa di sini yang ditulis pertama yang membatalkan puasa oleh penulis kitab Fathul Mu'in ini adalah aktivitas seks atau hal-hal yang dilakukan untuk semata-mata mencari kenikmatan yang dilakukan melalui keluarnya sperma. Karena puasa itu yang paling berat itu menahan gelora syahwat kita. Jadi sengaja di sini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibar yang membatalkan puasa itu yang pertama hubungan intim, yang kedua beronani atau melakukan aktivitas untuk mengeluarkan sperma misalnya. Nah, ini semua bisa membatalkan puasa ketika dilakukan dalam keadaan disengaja dan tahu bahwa hal tersebut membatalkan puasa dan juga dia tidak dalam keadaan dipaksa. Ketika melakukan itu, maka puasanya batal. La biqublatin, tidak batal puasanya orang yang sengaja, menyengaja, orang yang tahu akan hal-hal yang membatalkan puasa,
dan juga dia tidak dalam keadaan terpaksa, artinya sukarela dia melakukan, tidak batal puasanya biku belatin hanya karena mencium istrinya, mencium, wadomin dan memeluk, limroatin terhadap perempuan, bihailin yang mencium atau memeluk itu bihailin disertai adanya penghalang, aima'ahu beserta penghalang. Artinya di sini kublah, nggih. Kublah itu mencium pakai bibir. Jadi kalau Anda itu misalnya bertawaf di Ka'bah mau mencium Hajar Aswad ketika mempunyai kesempatan tidak menyakiti orang lain, maka menciumnya itu pakai bibir, bukan pakai hidung. Kalau hidung itu kublah itu mencium pakai bibir. Misalnya ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita itu menciumnya itu pakai bibir, mengecup ya. Itu tidak batal ketika kita hendak berangkat kerja, mencium kening istri kita atau pipi istri kita atau bibir istri kita, hanya dikecup, nggih, itu tidak membatalkan puasa. Dan juga memeluk itu juga tidak membatalkan puasa. Yang mencium atau memeluk itu ada penghalangnya. Misalnya mau mencium bibir pakai jilbab istrinya diinikan dulu, itu tidak batal puasanya. Wa in takarrarata, sekalipun memeluk atau mencium tersebut dilakukan secara berulang-ulang bisyahwatin yang disertai syahwat. Jadi mencium atau memeluk istri yang ada penghalangnya dilakukan berulang-ulang walaupun disertai syahwat, itu tidak batal puasanya. Jadi ini kitab fikih menjelaskan masalah hal yang membatalkan, bukan menjelaskan tentang masalah pahalanya. Ini tentang batal dan tidaknya. Jadi kalau hanya bersyahwat lalu dia menghentikan tidak sampai keluar sperma, maka puasanya tidak batal. Berbeda kalau menurut pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik tetap batal ketika membangkitkan hawa nafsunya. Au kanal hailu raqiqon, atau ada penghalang tapi tipis. Jadi misalnya istri tidur pakai kain satin, dipeluk dari belakang misalnya. Dipeluk dari belakang, kain yang tipis itu dipeluknya dari belakang, itu tetap tidak batal puasanya sekalipun membangkitkan syahwat. Tapi ketika dia mengeluarkan sperma, maka batal puasanya. Nah, ini semua berciuman, berpelukan yang dilakukan berulang-ulang, yang disertai dengan adanya penghalang, adanya kain yang menutupi, sekalipun kainnya itu tipis, tidak membatalkan puasa ketika tidak ada niatan. Kalau memang dia melakukannya diniati untuk mencari kesenangan, maka puasanya batal. Puasanya batal. Tapi kalau misalnya tidur, pas mulet nang pinggir ono bojo, lalu dia memeluk dari belakang, ada penghalang nih, sarung, katakan pakai sarung, nah, itu tidak batal walaupun bersyahwat. Ketika bersyahwat dia menghentikannya, itu tidak batal karena tanpa ada tujuan. Kalau diniati kepingin seneng-seneng, maka puasanya batal. Jadi puasa itu bisa tidak batal karena berciuman atau berpelukan yang disertai penghalang. Oleh karena itu, falau dhammah, maka jika seseorang memeluk imro'atan, seorang perempuan, au qabbalaha, atau mencium seorang perempuan, memeluk dan mencium itu dilakukan bila mula sama tibadanin, tanpa ada pertemuannya tubuh,
bal bihailin, bahkan dia melakukannya disertai adanya penghalang bainahuma di antara keduanya. Kemudian fa'anzalah, lalu ia mengeluarkan sperma, lam yuftir atau lam yaftur, maka tidak batal puasanya, atau lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa pelukan dan ciuman tadi. Kenapa? Li'intifa'il mubasyarati, karena tidak adanya pertemuan kulit. Kal ihtilami, contohnya seperti mimpi. Jadi jika ada orang memeluk seorang perempuan, baik dia istri atau bukan, atau menciumnya tanpa adanya persentuhan kulit tubuh, dan ada penghalangnya, bahkan ada penghalangnya, kemudian ia mengeluarkan sperma, maka tidak batal puasanya, karena tidak adanya pertemuan kulit. Hal yang demikian sama seperti bermimpi. Jadi ada orang memeluk istrinya misalnya, atau mencium istrinya tanpa adanya persentuhan tubuh misalnya, dan di antara keduanya ada penghalang kain walaupun tipis, saking bergeloranya kemudian keperucut Pak peltu, lalu dia mengeluarkan sperma, maka puasanya tidak batal, dengan catatan ketika tidak diniati mencari kesenangan untuk mengeluarkan sperma. Tapi kalau ada tujuan, tetap batal puasanya, tetap batal. Kalau tidak ada tujuan, tidak batal, karena alasannya karena tidak ada pertemuan kulit, tidak adanya pertemuan kulit. Nah, hal yang demikian ini hukumnya sama seperti bermimpi. Anda bermimpi mandi basah, berhubungan intim, mimpi makan sak mangkok besar misalnya, tapi mimpi, nah itu tidak membatalkan puasa. Wal inzali, atau seperti mengeluarkan sperma, binadorin, karena pandangan, karena satu pandangan, wa fikrin, dan satu fantasi. Misalnya nih, kita jalan-jalan ke Prambanan, melihat candi misalnya, ada candi perempuan itu, lalu kita memandang, terus memandang, bergelora nafsu kita, tanpa kita menyentuh, meraba-raba bagian tubuh kita, lalu mengeluarkan sperma, itu tidak batal puasanya. Atau dia berfantasi, berangan-angan, di dalam kamar berangan-angan, tidur terlentang, membayangkan si dia misalnya, atau membayangkan tokoh-tokoh selebritis misalnya, sehingga dia tergugah hawa nafsunya sampai mengeluarkan sperma, itu tidak batal puasanya, tidak batal. Nah, hal yang demikian, memandang sesuatu atau seseorang yang mengeluarkan sperma, atau menghayalkan seseorang hingga keluar spermanya, itu tidak batal ketika dia tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Jadi kalau dia mempunyai kebiasaan ketika berfantasi pasti keluar sperma, atau ketika memandang seseorang yang menggoda selera itu pasti mengeluarkan sperma, tapi tetap dilakukan, maka puasanya batal. Jadi yang tidak batal itu syaratnya tidak mempunyai kebiasaan keluar sperma hanya karena memandang atau berfantasi. Tapi kalau dia punya kebiasaan ketika berfantasi atau berhayal itu bisa mengeluarkan sperma, maka misalnya dia tetap melakukan, maka puasanya batal. Puasanya batal. Walau lamisa muhraman au sya'ra imra'atin au sya'ra imra'atin fa anzala lam yuftir li adamin naqdi bihi. Walau lamisa,
jika seseorang menyentuh mahroman terhadap orang yang haram dinikah, au sya'ra imra'atin, atau dia menyentuh rambut seorang perempuan, fa'anzala, lalu dia mengeluarkan sperma, lam yuftir, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dia ada minnak dibihi, karena tidak adanya pembatalan puasa karena menyentuh mahram dan menyentuh rambut. Jadi karena tidak batal wudhu karena menyentuh mahram atau menyentuh rambut perempuan. Jadi kalau misalnya ada orang menyentuh mahram itu adalah orang yang haram dinikah, saudara, tante, saudara, orang tua kita, saudaranya orang tua baik bapak maupun ibu, kakek dan nenek, terus ke bawah cucu kita itu haram dinikah gitu. Jadi orang yang haram dinikah itu ketika kita sentuh mempunyai wudhu, kita tidak batal, wudhu kita tidak batal. Nah, atau menyentuh rambut perempuan bebas, menyentuh rambut perempuan itu tidak batal wudhu kita. Tapi ada orang mempunyai kelainan, misalnya ketika dia terangsang oleh mahramnya atau terangsang karena memegang rambut seorang perempuan. Misalnya ada ketika dia mengelus-ngelus anak kecil misalnya rambutnya, lalu aroma samponya itu mengingatkan dia pada kekasihnya misalnya, lalu dia terangsang, dia ciumi, dia pegang terus rambutnya sehingga dia mengeluarkan sperma, maka hal tersebut tidak batal karena hal seperti itu tidak ada yang merusak wudhu. Jadi tidak ada yang merusak wudhu, sama halnya itu tidak batal. Artinya hal itu di luar kewajaran. Semisal ada orang yang di era sekarang kan macam-macam, ada orang hanya karena mencium, mohon maaf nih, pembalut perempuan itu dia bisa merasakan kepuasan, mengalami puncak klimaks. Ada yang mencium pakaian dalam perempuan, dipeluknya, lalu dia terangsang. Nah, ketika hal yang seperti ini dilakukan, tapi ada tujuan untuk mengeluarkan sperma, maka tetap batal. Tapi kalau tidak ada tujuan, kaget-kaget dia lewat, misalnya ada jemuran tetangganya, lalu dia curi, dia ciumi sambil jalan sehingga mengeluarkan sperma, maka tidak batal, karena tidak ada tujuan. Kalau ada tujuan, batal. Kalau ada tujuan. Kemudian wala yuftiru bi khuruji madin khilafan lil malikiyati. Jadi tidak bisa membatalkan puasa bi khuruji madiin karena keluarnya madi. Jadi madi ini keluar duluan sebelum sperma. Jadi ada cairan putih bening yang keluarnya tanpa terasa kenikmatan, tapi ketika hawa nafsu kita menggelora, itu disebut madi sebelum sperma. Disebut madi. Nah, keluar seperti ini itu tidak batal puasanya. Tapi madi ini najis. Madi ini najis. Khilafan lil malikiyah, berbeda hal bagi ulama-ulama pengikut madhab Maliki. Menurut Malikiyah, yaitu ulama-ulama yang mengikuti manhajnya Imam Maliki, Imam Malik, itu mengeluarkan madi tetap batal hukumnya. Jadi kesimpulannya puasanya orang yang sengaja melakukan sesuatu, lalu dia tahu sesuatu itu bisa membatalkan puasa,
dan juga tidak ada orang yang memaksa dia untuk melakukan hal yang membatalkan puasa itu, bisa membatalkan puasa disebabkan misalnya perbuatan itu disebut di sini melakukan hubungan intim baik dengan istri kita maupun dengan perempuan lain misalnya, atau dia melakukan onani atau melakukan perangsangan baik dilakukannya sendiri maupun dilakukan menggunakan orang lain sampai keluar sperma, itu batal puasanya. Tapi kalau hanya mengecup pipi istri, mengecup kening istri, bibir istri, dan memeluk yang disertai dengan penghalang, sekalipun dilakukan berulang-ulang, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau melakukan hari-hari, bulan-bulan biasa tidak punya kebiasaan mengecup istri, lalu dia mengecup istri terus keluar sperma, karena dia kepengen ada hasrat dorongan untuk mencium, untuk mencari kesenangan dengan istri, walaupun sekedar mencium misalnya, lalu keluar sperma, itu batal puasanya. Intinya tidak ada niatan misalnya, itu tidak batal kalau tidak ada niatan. Baik, saya rasa sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di session berikutnya. Untuk kajian live streaming insyaallah dimulai kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu, nggih. Semoga apa yang kita baca ini oleh Allah dicatat sebagai amal soleh yang telah dapat memberatkan timbangan kita, dan apa yang kita kaji hari ini, session ini, semoga dapat menurunkan rahmatnya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan sekali lagi dari segenap kru Zawiyah At-Ta'limiyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.